Hai teman-teman semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kami. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Nurhalizah dengan NIM 1.513.620.052. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran laju aliran. Apakah teman-teman semuanya tahu apa itu laju aliran? Laju aliran adalah ukuran jumlah fluida yang melewati suatu titik atau area tertentu per satuan waktu. Konsep utama pengukuran laju aliran. 4 faktor penting. Pertama, kecepatan fluida. Kedua, friksi atau geselannya dengan pipa. Ketiga, viskositas atau fluidity. Keempat, kerapatan fluida. Sekarang mari kita lihat beberapa metode pengukuran laju aliran. Yang pertama, ada metode tekanan diferensial. Flowmeter tekanan diferensial didasarkan pada persamaan Bernoulli menghubungkan penurunan tekanan dengan kecepatan aliran. Selanjutnya ada metode perpindahan positif pada pengukuran laju aliran. Jenis ini memiliki sifat memisahkan arus aliran dalam volume-volume atau segmen-segmen yang diketahui, sehingga dapat digunakan untuk mengukur laju, kuantitas maupun kuantitas total dari aliran fluida. Kuantitas total ini dapat diperoleh dengan menghitung banyaknya volume atau segmen aliran yang telah dipindahkan. Jadi, prinsip kerjanya berdasarkan putaran poros keluaran meter akibat adanya aliran fluida yang melalui rongga. Berikutnya ada metode inferensial. Aliran fluida diindra dari beberapa efek yang dihasilkan oleh adanya aliran. Biasanya dilakukan oleh rotor yang berputar oleh adanya aliran fluida dan kecepatan rotor diindra secara mekanis atau elektronik, salah satu yang termasuk jenis. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis alat pengukuran laju aliran. Pertama ada venturimeter. Venturimeter ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Prinsip kerja venturimeter tanpa manometer ini berdasar pada asas Bernoulli yang berbunyi. Pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya paling besar. Selanjutnya ada flow nozzle. Flow nozzle ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanannya, sedangkan alat untuk menunjukkan besaran aliran fluida yang diukur atau alat sekundernya adalah berupa manometer. Pada flow nozzle kecepatan bertambah dan tekanan semakin berkurang seperti dalam venturimeter. Menunjukkan dua jenis nozzle yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida berdasarkan perbedaan tekanan, yaitu standard nozzle dan long neck nozzle. Pada standard nozzle, fluida mengalir melalui bagian penyempitan yang menyebabkan kecepatan fluida meningkat, tekanan menurun. Perbedaan tekanan diukur antara titik tekanan tinggi P1, titik tekanan rendah P2. Long neck nozzle punya desain leher lebih panjang untuk mengurangi turbulensi. Kelebihan flow nozzle: pertama, pressure loss lebih rendah dibandingkan orifice split. Kedua, dapat digunakan fluida yang mengandung solids. Kekurangannya: 1. Harga lebih tinggi. Terakhir, PITOT tubes. Nama pitot tubes datang dari konsensip Henry de Pitot pada tahun ke-1732. Fungsi dari pilot tube untuk mengukur tekanan fluida pada wind tunnel dan menghitung profil kecepatan aliran pada pipa. Sedangkan aplikasi pitot tube diterapkan untuk mengukur kecepatan pada pesawat airspeed, altimeter pesawat, dan mengukur tekanan fluida pada wind tunnel terowongan angin. Prinsip kerja: energi kinetik dikonversikan menjadi static pressure head. Cara kerja pitot tube adalah: pertama, pipa yang mengukur tekanan statis terletak secara radial pada batang yang dihubungkan ke manometer pestet. Kedua, tekanan pada ujung pipa di mana fluida masuk merupakan tekanan stagnasi P0.
Pengukuran laju aliran adalah aspek kritis dalam pengelolaan sistem fluida di berbagai industri. Memahami berbagai metode pengukuran, prinsip kerja, serta kelebihan dan kekurangannya dapat membantu dalam memilih alat yang tepat untuk aplikasi tertentu.